Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi konstruktivisme kognitif. Baik, sebelum masuk ke materi, kami kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Andi Muhammad Reza Ramadan Ilham, ada Hidana Ahmad, dan ada juga Nurul Fadila. Latar belakang yaitu teori belajar konstruktivisme kognitif Jean Piaget menekankan bahwa anak secara aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks fisiologi pendidikan, teori ini menunjukkan bahwa guru perlu menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Pendekatan yang bersifat eksploratif sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, serta kemandirian dalam belajar. Oleh karena itu, pendidik harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, interaktif, dan menantang agar proses konstruksi pengetahuan dapat berlangsung secara optimal. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu definisi dan tokoh utama. Konstruktivisme kognitif yaitu pengetahuan yang dibangun aktif melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kedua ada tokoh utamanya yaitu Jean Piaget, psikolog dari Swiss. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses membangun pengetahuan, bukan menerima informasi pasif. Yang keempat, ada guru berperan sebagai fasilitator. Dan yang terakhir yaitu dasar teori bagi discovery learning dan problem-based learning. Konsep inti teori Piaget. Piaget menyatakan bahwa pengetahuan dibangun aktif melalui asimilasi dan akomodasi yang membentuk skema sebagai dasar berpikir. Perkembangan kognitif dibagi menjadi 4 tahap, yaitu sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Dalam 4 tahap ini, perkembangan kognitif sensori motor dimulai dari 0 sampai 2 tahun, yaitu belajar melewati indera dan gerakan. Dan pra-operasional itu dimulai dari 2 sampai 7 tahun, mulai menggunakan simbol-simbol dan bahasa. Operasional konkret dia itu mulai dari 7 tahun sampai 11 tahun. Di sini dia mulai berpikir logis untuk hal-hal yang nyata. Dan operasional formal itu 11 tahun ke atas. Di sini dia bisa berpikir abstrak dan deduktif. Prinsip belajar dalam teori Piaget yaitu yang pertama itu belajar sesuai tahap perkembangan. Pembelajaran harus mempertimbangkan kesiapan kognitif siswa sehingga materi, teknik, dan media disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Terus yang kedua itu belajar melalui pengalaman langsung. Jika anak hanya mendengarkan penjelasan guru, mereka lebih sulit memahami ide-ide melalui aktivitas konkret, eksperimen, atau kegiatan eksploratif. Yang ketiga yaitu interaksi sosial mendorong perkembangan intelektual. Belajar yang didukung oleh interaksi sosial, konflik kognitif terbentuk melalui diskusi, kerja kelompok, dan interaksi dengan teman sebaya. Ini merangsang perkembangan intelektual. Yang keempat ada discovery learning membantu siswa menemukan pengetahuan sendiri. Penggunaan pembelajaran penemuan atau discovery learning, guru membantu siswa menemukan pengetahuan sendiri dengan memberi mereka arahan dan motivasi yang tepat. Dengan prinsip-prinsip ini, Piaget menekankan bahwa pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri daripada hanya menerima informasi pasif dari struktur. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan materi tentang penelitian relevan. Sejumlah penelitian di Indonesia mendukung penerapan teori konstruktivisme kognitif Piaget dalam pembelajaran. Contohnya, Kuswara pada 2023, dia menyebutkan pembelajaran discovery berbasis lesson study meningkatkan hasil belajar dan keterampilan metakognitif. Kedua, siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan kritis. Ketiga, mendukung teori Piaget tentang pentingnya interaksi sosial dan konflik kognitif. Kedua, yaitu analisis dan penerapan dalam pendidikan. Analisis teori
Analisis terhadap teori konstruktivisme kognitif Piaget melibatkan evaluasi mendalam terhadap kelebihan, kelemahan, dan perbandingannya dengan teori-teori belajar lainnya. Yang pertama, kelebihan teori Piaget, yaitu 1. Memahami tahapan perkembangan kognitif secara mendalam. Kedua, mendorong pembelajaran aktif dan bermakna. Ketiga, relevan untuk membangun berpikir tingkat tinggi. Keempat, menjadi dasar teori pembelajaran modern seperti discovery dan inquiry learning. Kedua, kelemahan teori Piaget. 1. Tahapan tidak selalu kaku, anak bisa lintas tahap. Kedua, kurangnya memperhatikan faktor sosial dan budaya. Ketiga, tidak cocok untuk pembelajaran sangat terstruktur. Keempat, kurang relevan bagi siswa membutuhkan khusus. Yang ketiga yaitu perbandingan dengan teori lain. Perbandingan pada teori behavioristik atau Skinner, behaviorisme menekankan pada penguatan eksternal dan perilaku yang dapat diamati, sementara Piaget fokus pada proses internal dan kognitif. Kedua, teori konstruktivisme dan Vygotsky. Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam pembelajaran, sementara Piaget lebih fokus pada perkembangan individu. Ketiga, teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi melihat otak seperti komputer yang memproses informasi, sementara Piaget melihat pembelajaran sebagai proses konstruksi pengetahuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai strategi pembelajaran yang sesuai. Yang pertama itu, siswa aktif mencari dan menemukan konsep. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang ketiga, menggunakan prinsip learning by doing. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas, analisis, dan pemecahan masalah. Adapun contoh penerapan di kelasnya, contoh yang pertama SMK Teknik Elektronika, yang dimana proyek Smart Irrigation berbasis Arduino, dan contoh yang keduanya siswa melakukan eksperimen pemrograman dan desain sistem, dan contoh yang ketiga guru memberi bimbingan scaffolding melalui modul dan konsultasi. Dalam perguruan tinggi teknik biomedis, contoh yang pertama, proyek alat detak jantung portable atau PPG sensor. Contoh yang kedua, mahasiswa meneliti, memprogram, dan menguji alat. Dan contoh yang terakhir, melatih berpikir kritis, kolaborasi, dan inovasi. Adapun rekomendasi bagi guru yaitu sesuaikan metode dengan tahap kognitif siswa, gunakan eksperimen, simulasi, permainan edukatif di tahap konkret. Yang ketiga, gunakan diskusi, debat, studi kasus di tahap formal. Dan yang terakhir, terapkan discovery learning untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan kemandirian. Baik, kita akan masuk pada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu teori konstruktivisme kognitif Piaget menegaskan bahwa memahami tahapan perkembangan kognitif siswa merupakan kunci dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Kesimpulan ini didukung oleh berbagai penelitian dan analisis dan teori yang relevan. Agar pembelajaran lebih optimal, guru perlu menyesuaikan metode, media, dan pendekatan mengajar dengan tahap berpikir peserta didik.
Pemahaman terhadap tahap-tahap perkembangan kognitif dan penerapannya dalam proses belajar terbukti dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam membangun pengetahuan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta menumbuhkan kemandirian belajar. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman perkembangan kognitif dan penerapan pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baik, itulah materi yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.